currently struggling on how to meet gitu. Karena kan gue juga pun ketemu sama Cika lagi susah gitu loh. Halo Clay, halo Selit, halo Mamiwa. Oh iya, selamat lebaran gengs. Yang merayakan mana nih, angkat tangan suaranya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya nih akun baru. Soalnya kemarin gue dak-dikduk dan gue merasa gue butuh bercerita ke TikTok. Ternyata TikTok adalah sumber nyawa gue juga. So you guys means a lot for me. Ya meskipun kita gak berjumpa, tapi kalian adalah sobat-sobat internet saya, ya kan? Akhirnya disapa. Just fun. Ih, tau gak sih gengs, gue gak bisa bikin pakai account gue punya nama yang dulu Just Yumi itu gak bisa ternyata. Karena gue udah pakai account itu dan gue udah ke ban, jadi gue gak bisa lagi pakai nama gue sendiri. Gue gak ngerti lagi nih, gak ngerti lagi. So now my name is Just That Yumi. Enak nih, live-nya masih dikit, gue bisa bacain satu-satu. Hai Rani. Aduh, keskip lagi. Kak Cika mana? Kak Cika lagi mau ketemu bapaknya, gengs. Dia lagi quality time sama familynya dia. YouTube boy, kenapa YouTube? Udah balik ke rumah? Iya, aku udah balik ke rumah. Semoga gak di-ban lagi ya Kak, amin. Sejujurnya makanya ini nih yang gue bingung banget. Gue kayak agak bertanya-tanya. Gue sempet nge-mail ke TikTok juga. Kayak guys, can you guys share kayak, kan gue bacain community guidelines-nya semuanya kan, dari yang pas gue pertama kali kena ban itu gue udah bacain. Terus ternyata di community guidelines itu mereka sebenarnya basically ngomongin nggak boleh ngebully lah, lalala. Tapi in the end itu mereka ada kayak bilang community guidelines-nya pun itu di adjust berdasarkan culture tiap-tiap negara. Tadi Cika mampir, Cika yang bangunin gue pagi-pagi. Hehehe. Gemes ya dia sebelum ketemu bapaknya. Dia mampir sini dulu. Alasan ini itu. Ya pengen ngambil barang. Elah cabut aja gak bawa barang. Gemes banget gitu. Cuman mampir kayak 15 menit. Gue seneng banget. Gue tidur sendirian tapi bangun-bangun tetap ada dia. Enak gak? Enak lah. Gila. Hihi. Diajak makan siang gak bareng bapaknya Cika? Enggak, soalnya bapaknya itu kan lebih sibuk. Jadi kayak lama gak ketemu juga. Jadi biarin quality time dulu. Gimana ceritanya kalau ketemu gue gitu kan. Nanti agak salfok ya. Yumi di rumah siapa? Di rumah kita, di tempat yang biasa aku tinggal bersama Cika. Di situ. Yang penasaran buat kemarin gue ketemu Camer, please stay tuned on my YouTube. Ya. Yang belum follow Yumski's Diary, please follow Yumski's Diary. Follow, subscribe. Sorry. Aku lagi di rumah. Tindik telinganya. Jadi ternyata tuh tindik telinga yang ini di sini itu susah banget sembuhnya. Jadi kemarin kan udah sempet sembuh. Terus I had a shoot dan itu fotonya rada kayak feminin banget. Jadi itu a thing about modeling. Lu tuh nggak bisa terlalu berkarakter. Basically, jadi kayak inget gak kemarin kan gue juga sempet bikin kuku nails yang kuning hitam bla 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 itu pun gue harus dihapus besoknya langsung karena pas gue foto itu kayak misalnya nih, thank you yain aja, iyain aja nongol aja. Jadi kayak basically lu sebagai model tuh lu harus pakai banget bunglon, so lu harus bisa menjadi apapun yang klien itu minta. Either lu mau disuruh jadi cowok banget, literally jadi cowok, atau lu mau disuruh jadi cewek, atau lu mau disuruh jadi princess atau apapun, itu lu harus into it gitu. Jadi ketika lu punya kayak tindikan kayak gini, kemarin itu gue fotonya harus menjadi yang cewek banget. Kan gak mungkin kan lu lihat seseorang yang cewek banget yang kayak stylenya tuh feminin parah, ada kayak gini, ngerti gak sih? Jadi kayak harus dicopotin. Dan waktu itu udah sembuh, pas gue pasang lagi ternyata rada susah masang di sini. Gue juga belum terlalu jago masang lagi di sini. Thank you fans alhamdulillah. Sorry gue agak susah baca. Fans all member Blackpink. Oh wow. Nah itu tuh jadinya gue copotin, pas gue pasang lagi tuh dia rada berdarah. Jadi kebuka lagi lukanya. And then took some time for it to actually gue bisa pegang lagi kayak gini. Kemarin tuh pas gue pegang soalnya sakit banget, gila demi Tuhan, Alif. Jadi kayak
Ya, ulang lagi dan ini udah 3 bulan, gengs. Gue gak ngerti lagi. Mau kopi Yum. Ini lagi kopi sasetan. To be honest, gue lagi in a very 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 tight mode karena kita akan ada pengeluaran yang lumayan gede. Milka, ada yang tahu gak sih kenapa kucing itu suka mindah-mindahin anaknya? Penasaran nih gue, demi Tuhan deh. Kapan up YouTube? Hari ini hari apa ya? Seingat gue tuh hari Minggu sama Kamis. Kalau nggak Minggu, Senin gitu. Pokoknya yang pasti tuh Kamis sebenarnya. Cuman karena ini rada lebaran, jadi kayak jadwalnya juga agak ngaco. Secara one of our host, Chika Kensuke, itu rada sibuk bertemu dengan Welcome Back Strip Shirt. Guys, jadi tadi pagi itu gue bangun. Dan gue bangunnya itu ditelepon sama Chika. Yumi, aku udah di depan. Kan gue nggak tahu dia bakal mampir. Terus gue tidurnya itu rada-rada naked gitu. Hehe. Terus gue nggak tahu nih dia mampir sama emaknya kayak sama siapa kayak, jadi kayak gue agak loncat dan ada di samping gue itu kaos ini, jadi gue pakai aja ini dulu. At least gue nggak telanjang gitu buka pintu. Kalau misalnya dia sendirian mah ya udah peduli amat ya nggak. Iya kan, kenapa sih suka pindah-pindahin nih pose? Guys, gue tuh sebenarnya nggak bisa pose kayak gitu-gitu gitu tuh. Ada alasannya kenapa. If you guys realize, sebenarnya di stories gue di mana-mana itu gue jarang banget up muka gue sendiri yang kayak kayak gitu-gitu, like normal people with lots of followers, I guess. Kayak gue nggak bisa, entah kenapa, meskipun gue udah modeling, gue tetap gak gitu bisa ngepost di kamera karena to be honest gue itu kagok kamera banget. Jadi gue anaknya sangat-sangat nggak bisa dengan kamera. Pas gue kecil pun gue kayak gitu soalnya. Jadi kalau misalnya orang-orang nanyain tuh kayak gue pengen banget nunjukin sebenarnya kayak before after gue modeling, tapi gue nggak pernah nemuin foto gue pas kecil gitu. Selfie gue bisa dihitung jari, kayaknya ada 3 atau 4 gitu yang ada. Dan emang karena kayak gitu segitunya, jadi kayak gue selalu setiap kali nongkrong atau apapun tuh I'll be like, okay, let me take the picture gitu. Paling kalau misalnya gue ada foto pas gue muda itu, karena kakak gue tuh dulu sempet into photography banget. Jadi kalau misalnya kita lagi liburan, which is setahun 2 kali doang, di bulan Lebaran dan di bulan New Year, itu dia bisa kayak kadang-kadang ya udah candidatein gue. Nah di situ gue kayak kalau misalnya ada yang ini dia kirimin gue gitu, dan itu pun jarang banget gue minta. Paling-paling tuh ya udah gitu loh, dia fotoin, dia tunjukin, terus udah gitu. Sama even sekarang walaupun gue foto and photoshoot and everything, itu gue jarang banget buat lihat kayak misalnya, jadi klien atau fotografer tuh misalnya mereka habis foto nih, mereka suka nunjukin kayak look kayak gitu, terus gue kayak no, I'm not gonna look at that, karena gue nggak suka sebenarnya lihat muka gue sendiri. Ngerti gak? Cika kapan pulang? Cika maybe tomorrow or the day after, nggak tahu, sama aja sih. Soalnya dia gemes gitu kayak I don't know, she's making some time to meet me up, jadi kayak cute banget, gemes. Pakai skincare apa? I've been sharing my skincare routine hampir sebulan sekarang, ada kok di Instagram. Every day I'm shuffling. Lagi sendirian ya di rumah? Iya, lagi sendirian di rumah. Happy birthday to Tikning sih. Di rumah sama siapa? Sama Milka, sama anaknya 4, sama Sena, dan Kisa lagi menghilang entah kemana. Hente nanya sing sumpah nangis. Aduh tuh ngomong apa? Dan nyiapin kado apa untuk Cika? Ada deh. Gak ada kado-kadoan. Kalian lagi pada ngapain sih? Ini Hai Nisa. Kak, boleh tahu pengeluaran terbesarnya untuk apa kak? Rumah kah? Ada deh. Gak boleh tahu, rahasia. Pungkas, halo. Dan siapa Yumi? Gak tahu, belum lapar. Tapi kayak gue ada sebenarnya schedule today. Gak sih, gue ada schedule buat makanan lunch, tapi gue belum iyain dulu. Ada endorsean gitu buat makanan. Gue disuruh cobain. Basically bukan endorsean sih, karena itu kayak punya temen gue dan dia baru buka. So dia mau gue honest review dengan makanan dia. Cuman kayak dari kemarin kan gue lagi jarang di rumah lagi. Terus gak ada Cika tuh, gue anaknya bukan yang pecinta makanan gitu. Gimana ya? Aturan tuh kemarin gue nyamperin ke sana, tapi karena kayak Encus tiba-tiba pulang kampung. Enggak tiba-tiba sih, Encus pulang kampung, jadi kita juga agak riweh.
ngurusin Kaylen, makanya sempat off dari Snapgrams and then like no live. Tapi emang kita planning buat berhenti live sih, I think. Jadi ya kayak gitu. Belum makan. Kok kamu perhatian sekali? 2020 1995. Wow. Kapan basket bareng? Nah, basket bareng Fabio pun ke postpone karena lebaran. Kau motivasi hidupnya apa? Motivasi hidup gue as simple as gue pengen balas budi ke orang tua gue. I wanna show them that I'll be fine. Dan gak tau, gue ya sama lah, semua anak tuh pengen ngebanggain orang tuanya. And then I wanna make people that I love happy. Terus gue pengen bikin, gak tau ya, ini kayaknya terlalu angan-angan, tapi gue pengen bikin sekolah buat anak-anak kecil gitu sebenarnya, to be honest. Berhenti live, iya. Jadi live YouTube and stuff itu kita kayak agak, since itu lumayan affecting juga sama segala-galanya. Jadi live itu kan takes time, which means kita jadinya nggak gitu bisa ngurusin konten. Jadi selama kemarin yang kita sering nge-live itu kita belum sempat bikin konten lagi. Jadi kita kayaknya harus fokus buat konten, dan itu juga affect the performance of our contents. Jadi kayak banyak consideration lah buat sebuah live itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue live sendirian kan ini nggak gitu gimana-gimana, since it's not showing Yumski's diary gitu. Jadi ini gue masih bisa lebih membahas tentang kayak misalnya modeling, or I don't know what do you guys wanna know gitu. Kak Rika kok nggak main ke situ, Kak? Oke, Rika itu orangnya kan gabut. Gue itu orangnya sebenarnya tuh kalau sama temen ya, gue lumayan bosanan. Gue nggak bisa kayak seminggu nonstop tuh sama temen yang itu mulu sama terus tuh, gue nggak gitu bisa. Ini Rini, Anda cheesy parah. Jadi kayak somehow gue kalau misalnya nongkrong ya udah, kayak misalnya hari ini gue nongkrong sama lo nih, besok itu biasanya most likely gue nggak pengen nongkrong sama lo lagi. Gue biasanya kayak I need a bed rest, kayak orang sakit gitu. Gue harus di rumah istirahat, having my me time. Gue anaknya entah kenapa, meskipun nama Gemini who's supposed to be very social people, tapi gue suka sendirian. Gue suka sendirian, atau at least kayak ya udah cuman sama Cika doang gitu. Kalau enggak tuh gue kayak mulai anxiety, I'm getting grumpy as hell tentang apapun itu. Gue bisa bener-bener jadi grumpy. Terus kayak apa aja tuh kayak nggak tahu sih, apa kemarin juga gue PMS sih. Jadi kayak apa aja kayak nyebelin aja gitu, semuanya nyebelin gitu. Kenapa semuanya nyebelin banget gitu. Makanya ngerti kan kenapa pas gue karantina di NTM 3 bulan itu gue mau gila berjumpa dengan orang itu aja. Dan even when kita balik ke rumah itu tetap no space for ourselves. Itu kayak gue gak kebayang sih. Yum cuma saran kalau live Cika nge-DJ aja sambil ajak Cila juga gak apa-apa. Gimana ya? Ntar deh ya dipikirin. Ditinggal lama sama Cika gimana rasanya? Nggak lama kok, kemarin kan dari sore sampai malam gue sama dia. Gue cuma pulang tidur, bangun-bangun dia udah di sini lagi. Jadi kayak nggak apa-apa. Terus nanti mungkin gue susulin dia, I don't know. Dia cute banget. Wah Yung, gue mau curhat. Oke, curhat siap Bang Jago. Ada apa? Gimana? Kami udah punya pacar belum? Udah, namanya Cika Kinski 19. Silahkan di follow. Makassar hadir. Hai Makassar. Udah lama ya gue gak ngebacot gini di live. Kangen deh. Kalau lagi gabut lebih suka di rumah aja tuh, jalan-jalan. Gue lebih suka di rumah. First pas gue kuliah itu gue anak gamers. Jadi lu bisa bayangin kan anak gamers seanteng apa di rumah. Terus gue gak suka jalan-jalan karena gue benci jalan melangkah. Itu gue benci banget. Bayangin saking gue bencinya, kalau misalnya gue disuruh jalan di kerjaan gue harus dibayar dulu. Bangsat. Bercanda guys, maksudnya itu gue ngereceh. Jadi gue emang bener-bener gak suka jalan. Gue gak suka window shopping. Gue gak suka jalan di mall. I hate malls, I hate everything. Gue masih paling suka tuh ngopi so far. Atau gue paling suka orang datang ke tempat gue. Tapi gak kelamaan, karena gue capek. Makasih Olivia tidak sipit. Gue sipit gimana dong? Hai dari Bali, hai Bali. Salam dari Makassar. Ami foto Yumintan live-nya sambil Intan live-nya. Oh gitu, semangat kerjanya.
Ini pas kuliah jurusan apa? Ayo coba siapa yang bisa nebak gue kuliah jurusan apa? Harusnya yang ngikutin gue tahu sih. Gue lebih suka di kamar kayaknya. Gue suka di rumah basically, entah itu di kamar, entah itu di mana. Kayak di rumah pun tuh gue keliling-keliling pindah-pindah tempat, tapi betah aja gitu di rumah. Nah, business finance. Tada, itu pinter banget tuh. Jago emang kalian. Woi, halo. Oke, woi. Maaf, woi. Ini sayang apa sama? Enggak, akuntansi itu cuman salah satu olimpiadenya aja. Tapi gue nggak studi akuntansi. Sayang apa sama Cika? Gitu. Sayang bingit gitu. Anjay. Salam dari Sultan. Hai Sultan. Yakin gak Cika sayang sama lo? Menurut lo aja ya. Kalau gue gak yakin, gue gak bakal menjalankan segala ini bersama dia gitu. Soalnya sama Cika tuh there is a lot of things yang a big matter dalam hidup gue. And I decided that I'm fine doing it with her. Gitu. Dan gue orangnya trust issues parah, insecure parah. Banyak lah gitu, kayak gue sangat-sangat doubtful dengan segala-galanya. Jadi sebelum gue membuat sebuah keputusan itu biasanya gue mikirin 1000 kali. Kalau gede ya, kalau kecil mah ya gue peduli amat gitu, kayak makanan lah apa. Dan gue indecisive parah. Jadi for me to actually make a decision bersama dia itu udah magic gitu. Biasanya sih gue kayak gitu, maaf ya gengs. Udah berapa lama ya? Berapa bulan ya? OTW 9 bulan. Suka game apa kayak I used to be a Counter-Strike Global Offensive. Gue autis banget dengan itu, bukan autis, kayak bener-bener focused and determined with itu. Jadi kayak gue orangnya tuh gak seambis itu. Kalau misalnya kalian pada kenal gue dulu ya, gue tuh kayak bener-bener gak seambis itu. Kayak apa yang ada di depan gue itu aja yang gue bikin gitu. Kayak gak banyak tetek bengeknya gitu, kayak tetek gitu. Kayak udah kuliah aja. Kelar kuliah itu gue bahkan gak nongkrong, gue langsung pulang ke kosan main game, terus besoknya kuliah lagi gitu udah. Karena that time itu pacar gue yang pada saat itu tuh udah kerja juga, jadi kayak ya udah paling gue kerja bareng. Abis itu kalau misalnya kan gue LDR berapa lama, gue LDR-nya tuh main berapa lama, 3 tahun kayaknya gue LDR-an, 3,5 tahun gitu. Jadi kayak I don't know, gue nggak suka main api dengan hubungan gue, jadi gue memutuskan untuk stay di rumah aja. Karena dengan kelakuan gue yang seperti ini, somehow tuh dulu kan pacar gue cowok, jadi dengan kelakuan gue yang seperti ini, gue tuh selalu deket sama cowok-cowok gitu. Maksudnya kayak teman-teman deket gue pun cowok gitu. Jadi kayak daripada ada miscommunication or whatsoever, tapi somehow pun teman-teman gue juga tetap ujung-ujungnya nongkrong ke tempat gue sih yang cowok-cowok. Tapi kayak karena gue menjelaskan itu, dia fine aja. Jangan record lah. Family dinner kemarin akan ada di YouTube. Kemarin Cika cantik banget ya. Dia sadar gak sih kalau dia cantik? Enggak. Makanya gue harus selalu ingetin lo tuh cantik gitu. Agak. Terkadang tuh orang goblok gitu. Tapi kalau misalnya dia sadar dia cantik, kayaknya gue kesel deh. Tapi kayak dia gak sadar juga gue kesel, bingung gak lo? Kayak keseringan tuh kayak gitu gak sih? Kalau orang tuh yang merasa cantik atau ganteng, itu jadinya suka sok kecakepan gitu. Which is annoying. Menghadapi pacar cuek gak cemburuan gimana Yum? Apa yang harus lo hadapin? Kan dia cuek dan gak cemburuan. Kayak ya udah, dia hanya untukmu, gak usah lo pikirin gitu. Lo bebas. Tapi ya kalau cuek tuh mah, lo harus mempelajari love languages. Jadi ada 5 love languages yang lo harus tahu dan lo research. Maybe pacar lo tuh bukan tipe yang communication type. Mungkin mereka tuh lebih kayak act guy, nggak ngerti gue, yang kayak by action gitu loh. Jadi kayak menurut gue orang-orang cuek tuh lu cuman lebih perlu lebih peka gitu, kayak oh dia merhatiin gue yang hal ini gitu. Karena ya lu pikirin aja, kalau misalnya dia gak sayang sama lu mah ngapain dia pacarin lu, ya gak?
dapat THR gak? Lu tahu kan gue bukan kerja kantoran, gak ada namanya THR di sini sayang, gak ada. Yang ada Lebaran kita nggak ada pemasukan karena nggak ada orang yang melakukan sebuah photoshoot, sebuah show atau apapun itu pada masa Lebaran. Secara itu libur negara yang sangat besar-besaran gitu. Lo nggak berasa apa gue di rumah mulu? Kalau dia berpaling ke cowok gimana ya udah gitu, masa gue harus maksain dia suka sama gue. Tapi I don't know. Pintar ngomong, pintar gombal nih sama Cika, ya Allah. Habis itu lamaran kemarin soon kok. Kayaknya kangen nonton Yumi di NTM. Maaf ya, NTM-nya udah kelar. Tapi setahu gue mereka bakal ada season 2 kok. Doain aja gue menjadi guest star. Apa sih Yum? Ngarep. Love language lu sama Cika apa? Yang gue anak quality time sama physical touch. Dia juga anak quality time, physical touch, dan act of service. Aduh, Cika tuh ada quality time sama apa ya gitu, sama. Tapi dia somehow itu words of affirmation-nya lumayan tinggi. Karena kayaknya anaknya rada-rada overthinker and insecure gitu kan. Jadi kayak maybe that's why. Nyadar, kalian tahu gak sih kalau Cika tuh sebenarnya anaknya overthinking parah. Gak kelihatan ya? Dia tuh sangat-sangat overthinking tau. Dan ya seperti itu, gemes deh pokoknya. Kak Yumi gak cemburu sama Kak Cila kan, mantannya Kak Cika. Gimana cemburu ya? Maksudnya gue tuh kayak kalau misalnya apa-apa ya, gue bukan tipe orang yang membatasi lo jangan temenan sama ini gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, even if seseorang itu suka sama Cika nih, terus dia ajakin gue buat ketemu sama si yang suka sama dia itu, gue nggak apa-apa gitu loh. Kayak lu kenalin gue juga, and I know dia suka sama lu, tapi kayak lu ada gue gitu, kayak lu respect gue dengan lu memperkenalkan gue sebagai pacar lu. Jadi secara nggak langsung dia kayak memberitahukan ke orang yang suka sama dia itu kayak gue ada boundaries. Tapi plus mereka tuh udah temenan parah woy. Mereka tuh udah bukan gimana-gimana, bener-bener temenan. Ini aja Cila mau kesini sama gue doang, gak ngerti. Jadi kayak Cila pun jadi temen gue, kemarin pulang pun gue diantarin Cila karena mobil gue dititipin di Cika gitu. So ya kayak ngerti gak sih? Masih komunikasi gak sama? Masih kok, sering kayak chat-chatan, DM-DMan kayak gitu-gitu doang. Kayak gimana ya, even though kita di NTM bareng-bareng 3 bulan, terus gue anaknya rumahan banget, gue susah banget diajakin nongkrong, dan I actually have a family of my own. Kayak yang lain kan mungkin masih single or like gimana, dan kayak gue kan yang paling genjor-genjoran ngejar konten YouTube. Jadi kayak with our upcoming projects juga, itu kita benar-benar genjor-genjoran gitu loh. Kita main lembaran, ada keluarga Cika, ada keluarga gue, ada Kaylan, ada kayak jadi lebih banyak gitu loh. It's not that easy for me to go out and just ngopi. Kalau misalnya dulu pas gue cuman kayak pacaran and single, kayak I don't know, kayak lebih gampang aja gitu buat keluar main ya udah gitu. Tapi kayak beda sekarang tuh sama Cika tuh kayak lebih serius gitu. Gue nggak tahu ya, gue berasanya sama Cika tuh gue berkeluarga bukan berpacaran gitu, ngerti gak sih? It's different. Kalau misalnya lu pacaran ya udah, gue mau ngajakin pacar gue nongkrong sama teman-teman gue nih gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen berkeluarga, itu ada banyak things yang harus lu pikirin, dan gak cuman nongkrong dan main doang gitu loh. Udah it has passed its time. Kayak entah kenapa gue lebih mikirin soal kerjaan, gue harus gimana, ketemu siapa. That's why kayak sebenernya kan gue anaknya story banget, tapi kayak there are times yang gue keluar tuh gue gak story in. It means kayak ya gue ketemu dulu sama orang siapa gitu, tapi itu tuh buat kerjaan. Rata-rata gue keluar tuh buat kerjaan, entah mau apa ketemu siapa, ini itu tuh biasanya gue ketemu entah agensi gue, entah orang yang mau ngasih kerjaan, entah apa. Jadi kayak it's more like lobbying juga. But I think partner kerja pun itu bisa diajakin nongkrong gitu. Cuman kayak it's different aja. Mereka usianya bukan sepantaran kita lagi. It's not 20s gitu. Mereka bisa 40s. And they don't really like kayak kayak gitu. Itu beda banget gitu. Kayak udah beda aja. Jadi kayak pas lu nongkrong pun bukan ngobrolin soal
apa-apa, tapi ngobrolin soal kayak projects upcoming, how are the society, improvement di Indonesia itu kayak gimana. Toxic gak sih kalau pacar lu ngelarang lu main sama teman deket lu sendiri? Ya menurut gue sih itu relatif ya. Gue nggak tahu teman deket lu tuh dan lu ngadepin teman deket lu tuh kayak gimana. Karena menurut gue there must be a reason kenapa pacar lu tuh nggak suka lu main sama dia. Nggak mungkin dong kalau misalnya lu temen biasa aja dia itu bakal ngelarang. Kalau misalnya emang bener temen biasa aja dan pure temen biasa aja dan lu berani bawa dia ketemu sama temen lu, ya maybe it's toxic gitu. Maybe ya, maybe. Gue masih nggak tahu nih karena there is a lot of considerations dan points yang lu harus cek lagi buat lu ngejudge ini itu gimana. Bisa jadi juga tuh lu nggak peka gitu, bisa jadi kayak lu ngelakuin segala sesuatu itu berbeda ke teman lo yang itu dibandingin sama yang lain dan dia merasa ada similarities dengan treatment lu ke dia dan orang itu. Jadi kayak lu harus consider juga dari perspektif dia, dari perspektif lu ya udah ini kan teman gue, tapi bisa jadi dia ngerasanya kayak kenapa sampai segitunya gitu. Yang penting lu jangan sampai kayak nggak tahu sih, kalau gue mending diobrolin, tanyain kenapa gue nggak boleh gitu, kenapa lu nggak suka sama ini gitu. Karena a lot of people ya lu harus ingat kayak orang kalau jealous itu ya because they love you man. I mean kalau misalnya dia nggak jealous ya, kalau mereka nggak peduli ya ya berarti dia nggak sayang sama lo. Ngerti nggak sih kayak tapi kalau misalnya lu pacaran sama orang yang dewasa dan they're mature enough, mereka bakal berusaha buat ngerti juga kayak ini tuh temennya beneran temen gak? They will take the time to think about it, look into it, bahwa orang ini tuh temen lu doang apa bukan sih gitu. Ceritain kok bisa sahabatan sama Rika sama Clarice. Kalau Clarice itu basically gue itu newbie di Two Icons, considering Clarice dan teman-teman gue yang lain yang di sana. Gue baru join 2018 akhir tahun dan Clarice itu kayaknya 2018 awal apa 2017 gitu. So they're my seniors. Dan dulu tuh Two Icons belum sebanyak itu anak-anaknya. Dan Clarice itu termasuk salah satu yang diem. Dan gue anak yang berisiknya parah. Meskipun gue anak baru, gue tau gak sih lo yang anak-anak baru yang belagu banget sih lo, kenapa lo berisik banget, tau diri dong gitu. Nah itu gue somehow. Tapi karena gue nya nggak pernah tahu diri, somehow kita pun gimana ya, dia mulai ngajak nongkrong apa gue yang ngajak nongkrong gitu, gue nggak ngerti. Pokoknya kayak somehow ya jadi deket aja gitu, kayak ya udah nongkrong yuk, ngopi yuk, ini yuk, kayak jadinya main bareng gitu. And she's a Sag, dia twin sign gue, jadi kayak menjadi dekat dan sering nongkrong. Terus orangnya tuh solid banget, gue suka banget temen yang kayak Clarice. Dia itu nggak selalu ada di depan mata lo nggak nongkrong tiap hari, apapun itu lo nggak selalu bareng-bareng 24/7, cause you both got your own life. Tapi kalau misalnya saling membutuhkan pas kayak lo bisa minta tolong ini gitu-gitu tuh kayak ya cepat aja gitu. Menurut gue tuh friends are like stars, you don't always see them but they're always there. Kalau Rika it's a funny story. Jadi gue dari pas gue di Makassar itu gue kan ada acara gitu tiap tahun kayak retret kalau misalnya orang tahu, field trip gitu-gitu. Nah itu tuh each year dan dia tuh dari Medan. Jadi semua yang se-Indonesia tuh bakal ngumpul dan Rika itu share an ex with me actually. Jadi kayak dulu tuh kita kayak gimana ya? Dulu di kalangan situ tuh gue dianggapnya tuh rada mirip sama dia. Jadi kayak misalnya cowok yang ngedeketin dia itu ngedeketin gue. Kayak gitu-gitu, ngerti gak sih? Kayak it's kinda funny kalau kita bisa temenan, karena ya kayak gitu, gue bener-bener punya satu mantan tuh yang sama. Jadi habis dari Rika itu ke gue apa gimana gitu, kayak gitu-gitulah, nggak jelas. Cuman somehow jadinya tuh kita pernah makan apa gitu, terus akhirnya ngobrol. And then one day pas gue kuliah, gue keinget sama dia dan gue ngajakin dia ke pulau, and she said yes, considering she's a Leo. Jadi dia kayak ya udah ayo aja dengan apapun itu. Gue nyeret dia dan semenjak itu kita mulai jadi temenan. So actually gue lost touch sama dia tuh berapa tahun, tapi kenalnya dia tuh dari SMP. But then lost touch, gue kuliah akhirnya ngobrol lagi dan jadinya main gitu. Masih bisa logat Makassar gak? Bisa dong. Yum, gue lagi nonton live tuh sambil boker. Ayo semangat, bokernya bisa yuk, keluarin semuanya biar sehat.
Kalau ditinggal Cika ngasih kabar berapa menit sekali. Gue bingung deh kalau misalnya lu ngasih kabar berapa menit sekali, lu belum gerak, lu mau ngasih kabar apaan? Hai, aku masih di sini. Gitu. Aneh banget. Ya ngasih kabar kalau penting aja lah. Kayak gue sekarang, gue mau ngasih kabar apaan, gue di rumah doang. Gue nunggu kabar dari dia, Yum susulin gitu. Ya udah, paling dia yang ngabarin kalau misalnya kayak dia udah nyampe atau gimana, kayak gitu-gitu doang lah, basic standar gitu. Yang nggak sampai nonstop juga lah, gila lo. Masa main HP nggak sampai segitunya juga. Kok makin memblem, emang bibir gue tuh dari dulu kayak gini. Dulu pakai behel, jadi gue pakai behel itu karena lihat deh, ini tuh ada 2. I have two these teeth, itu yang gue sangat keganggu. Dan dulu gue mau ala-ala, kan ada sempat tuh masanya dimana behel itu lumayan trending, nggak jelas gitu. Terus gue mau masuk kuliah, itu pas gue lulus SMA, kan itu ada spare 6 bulan tuh dari lulus sampai masuk lagi ke kuliah. Dan di situ gue memutuskan untuk pasang behel biar gue masuk ke kuliahnya itu perfect. Jadi gue cuma pakai 6 bulan. Dan itu kawat, lo tau gak? Kan orang biasanya kayak kawat giginya pakai yang karet. Gue pakainya yang kawat terus di double kawatnya. Jadi biar cepet. Tapi karena gue minta pas gue masuk kuliah gue nggak mau pakai behel lagi. Gue mau gigi gue udah rapih gitu. Jadi dalam 6 bulan itu sebenarnya rapih. Tapi karena kecepatan gigi gue tuh belum adjusting, gusi gue belum adjusting, dia balik lagi kayak gini nih. Jadi itu agak nggak guna behelnya. Karena gigi bawah gue rapi-rapi aja. Iya gak sih? Lumayan lah. Gak rapi banget tapi oke lah gitu. Jadi kayak pas gue copotin, iya sih. Jadi kayak first impression gue bilang, gue masuk kuliah gue mau first impression gue tuh gue cakep, anjay. Karena gue tuh selalu dibully dari dulu, gue gak pernah cakep anaknya. Dan gue gak mau first impression gue pakai behel. Karena gue di kuliah tuh anaknya emang udah nerd gitu. Pakai behel lagi makin nerd gitu. Gue gak mau menjadi seorang nerd meskipun gue nerd pada dasarnya, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Gimana rasanya